Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Bagi teman-teman menyaksikan video kita kali ini, kita akan membuat video yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman semuanya harus subscribe dulu. Klik tombol subscribe yang ada di layar kaca teman-teman semuanya. Nah, kita sudah berada ataupun sudah bersama dua sahabat surga insya Allah ya. Insya Allah, amin ya Allah. Yang akan memberikan inspirasi buat kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya harus fokus apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video kita kali ini. Yang pertama ada Robi Kurniawan Hasibuan. Assalamualaikum Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Aulia Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita akan membahas ataupun kita akan berbicara mengenai tentang Rasulullah SAW. Sebuah nama yang sering kita dengar, bahkan sering kita sebut di setiap sholat kita. Kita akan bertanya nih, oleh pertama kali ada Robi Kurniawan. Bagaimana sih Rasulullah itu? Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat mulia. Beliau merupakan suri tauladan terbaik, uswatun hasanah bagi kita. Karena memang hal ini juga sudah jelas-jelas Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad itu, pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagi kita. Dan memang menurut saya Bang, itulah satu-satunya idola yang wajib untuk kita ikuti. Masya Allah. Berarti Rasulullah adalah suri tauladan yang memang patut kita contoh ya. Ya. Untuk seluruh umat manusia ya, bukan saja umat Islam saja, tapi umat Muslim pun mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW. Karena memang dalam sebuah hadisnya pun kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Apa kata Nabi? Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan hanya kita saja umat Islam, tapi seluruh manusia. Iya. Jadi kita ngebayangin seandainya itu Rasulullah itu tidak ada, bagaimana akhlak kita sebagai umat manusia ini? Kita tak berakhlak, kita sebagai orang yang kriminal ya, kejahatan, membunuh, saling membunuh, Jahiliyah lah yang ya. Masya Allah. Baik. Nah, kita pengen dengerin ya menurut Aulia Ramadan mengenai Rasulullah SAW. Apa sih terbenak dalam pikiran Aulia Ramadan? Silakan. Kemudian itu Bang, Rasulullah itu dai-nya para dai, murabbinya para murabbi. Ini teringat sedikit nih kata Ustadz Dedi kan, bagaimana Rasulullah itu pabrik yang mencetak 1000 pabrik, di mana pabrik itu akan memproduksi pabrik lagi. Luar biasa akhlaknya. Beliaulah suluh di tengah kegelapan, telaga di tengah kehausan. Tak tergambarkan dengan kata-kata luar biasa. Akhlak beliau, medan juang beliau, mungkin Allah Akbar. Allah Sanggup rasanya kata-kata untuk melukiskannya Bang ya. Mungkin hari ini mulut kita berkata dakwah, tapi Rasulullah itu sedikit pun mungkin tak pernah berkata dakwah, tapi itulah dakwah. Sesungguhnya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah ngomongin dakwah. Aku hari ini berdakwah nggak pernah, tapi perbuatan dia udah menunjukkan dakwah seperti itu. Tak tergambarkan kok dengan kata-kata Allah Akbar. Ini ya Allah, Masya Allah. Awak yang ini rasanya Entahlah ya. luar biasa. Selanjutnya nih, saya juga ingin bertanya kepada kawan-kawan, Rasulullah juga masih. Apa sih yang paling disukai oleh seorang Rasulullah SAW? Baik Bang, sebetulnya semua dari sifat Nabi itu kami sukai Bang. Kita sukai dan wajib sebetulnya kita sukai gitu. Cuma mungkin
ada sifat yang paling kita suka di antara yang disuka. Jadi kalau saya pribadi bang, saya sangat menyukai sifat Nabi yang aman. Jadi bayangkan bang, seorang musuh saja tetap percaya kepada Nabi. Sebagaimana dulu kisahnya sebelum Nabi hendak hijrah ke Madinah, para kafir Quraisy masih dalam kondisi menitipkan barang kepada Nabi. Tapi itulah memang sesosok Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau hijrah bersama Abu Bakar, beliau menitipkan semua barang-barang titipan orang kafir Quraisy tadi kepada Ali untuk dikembalikan. Jadi itu bang yang paling saya sukai dan paling saya kagumi dari sifat Nabi. Nanti sifat amanah tadi ya, memang kalau kita katakan Rasulullah ini amanah, memang benar-benar amanah. Ini menjadi contoh lah buat kaulah muda ya, bagi teman-teman semuanya. Apabila diberi tanggung jawab, ya, apabila diberi kepercayaan, maka kita harus beramanah gitu. Ya. Siapa panutannya adalah Rasulullah SAW, inspiration. Nah, kalau menurut Aulia gimana sih? Apa yang paling disukai Rasulullah SAW? Mungkin untuk akhir Robi tadi luar biasa. Betul bang, semuanya itu adalah sesuatu yang paling kita sukai karena beliau adalah pelatih kita. Dia nih terkhusus bagian ini, mungkin Rasulullah itu nggak pernah menjustifikasi orang lain. Rasulullah itu paling tahu siapa penanyanya. Jadi ketika orang bertanya kepadanya tidak ada rasa kecewa dalam hati sang penanya. Mengerti akan keadaan yang bertanya kepada. Mungkin hari ini kita ya Allah jauh sekali. Ada sesuatu yang mungkin kita jawab dari pertanyaan orang lain, malah menusuk hatinya, malah menjauhkan dia daripada cintanya kepada agama ini. Ini luar biasa untuk itu yang mungkin aneh selalu mungkin yang paling mungkin berkesan, karena ini teringat juga kisah itu ketika Arab Badui ketika mungkin buang air kecil di Masjid Rasulullah. Bayangkan ketika itu sahabat mungkin bermuka lain gitu, bertanggapan lain, tapi Rasulullah biarkan selesai hajatnya terlebih dahulu. Bayangkan Rasulullah sampai seperti itu, tahu ya kenapa? Karena yang melakukan buang air tersebut Arab Badui yang tidak mengerti mungkin itu masjid atau apa. Seandainya mungkin dilarang, mungkin bukan berhenti, malah menyosor ke segala area masjid. Tapi Rasulullah paling paham mengenai itu, dan Rasulullah bilang siram saja. Bagaimana mungkin hari ini kita melihat sedikit saja kegaduhan, langsung yang pertama kita justifikasi orang lain, bagaimana dia, bagaimana keadaannya yang tak sesuai dengan kita justifikasi, terus kita hukumi dia pada sesuatu yang dibuat. Kita nggak tahu di mana, kita langsung vonis, kita nggak tahu seluk-beluk di belakangnya, kita nggak pernah mengerti itu. Tapi Rasulullah teladan terbaik di muka bumi, itu yang mungkin menurut aneh hari ini luar biasa, seharusnya bisa kita terapkan dari teladan seperti itu. Masya Allah, mungkin kalau dengar Rasul tuh merinding lah ya. Jadi apalagi pemaparan dari teman-teman semuanya itu jujur ada yang juga baru mengetahuinya itu. Kita kalau dengar Rasul tuh memang jangan merinding, menggugah hati, rasanya tuh pengen nangis, pengen keluar air mata. Bayangin coba Rasulullah tuh nggak ada di dunia ini, nggak pernah ada, kita nih jadi apa? Mungkin kita lebih hina dari hewan, lebih jahat dari setan. Ini hadirnya Rasulullah merubah dari sifat jahil sifat yang berbudi pekerti, yang seperti yang kita rasakan pada sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Bagaimana seandainya ini Rasulullah masih hidup pada zaman sekarang? Apa yang teman-teman semuanya pengen sampaikan, ataupun apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW? Mungkin dari dulu lah. Kalau saya pribadi bagaimana
kalau sekiranya hari ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama itu. Saya pribadi, saya pasti akan membersamai beliau di awal pagi maupun sampai sore hari pun malam hari. Saya tidak ingin waktu saya itu terbuang sia-sia, sedangkan di saat itu manusia yang paling agung masih ada di muka bumi seperti itu. Jadi pada intinya saya ingin membersamai dengan beliau. Saya tidak ingin berpisah dengan beliau, baik itu mulai di dunia maupun di akhirat nanti. Saya ingin berkumpul dengan beliau, baik itu nanti di akhirat, dan mungkin kita juga semua ingin berkumpul dengan beliau. Jadi tidak ada waktu tidak bersama Rasulullah. Seandainya ada Rasulullah dari mulai pagi kita terjaga sekali diri kita ini, dan kita tahu dunia ini begitu banyak kemungkaran, begitu banyak yang memusuhi Islam. Andai ada Rasulullah, mungkin kita bisa curhat-curhat dengan Rasulullah SAW. Kita bisa bercerita, bisa saling menguatkan. Masya Allah, itu yang kangen sekali dari Rasulullah. Jangankan tidak ada yang Rasulullah zaman sekarang ini ngerasa, ya Allah, aura Rasulullah tuh masih ada sampai sekarang. Bagaimana dengan Alhamdulillah, luar biasa. Aneh kalau aneh menyentuh beliau. Seandainya beliau di sini menyentuh beliau. Ini sampaikan aja dulu sempat mau mencintai beliau. Semoga mungkin dengan kehadiran beliau mungkin hari-hari kita mungkin itu aja yang bisa sampaikan lagi. Mungkin ada tulus dalam hari-hari ini dalam meneladani beliau. Sulit lah. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah. ada rasanya cinta yang teramat dalam ya Rasulullah, sehingga memang sulit mengungkapkan, karena nggak semua cinta yang harus bisa kita ceritakan. Cinta yang kita rasakan, memang diri kita ini memang belum sempurna, masih ibadah, masih lalai segala macam, tapi kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Mungkin teman-teman semuanya, yang siapapun yang menyaksikan video kali ini, kita mengajak kawan-kawan semuanya, ayo kita ikut Rasulullah, kita mengidolakan Rasulullah, karena Rasulullah semuanya ada. Beliau juga orang yang cerdas, bagaimana kepemimpinannya, beliau orang yang dermawan, orang yang amanah, orang yang kejujurannya tuh tak perlu diuji lagi, memang benar-benar semuanya ada pada diri Rasulullah. Oleh sebab itu kami bertiga dan mengajak kawan-kawan semuanya untuk selalu senantiasa mencintai Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak dan kita dipertemukan kembali di surga Allah SWT. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Ya, kita hanya manusia yang hina, pengen berharap ridhonya Allah SWT. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mau undur diri apabila ada kata-kata kami yang salah. Tak pernah ku
Assalamualaikum. wajahmu ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu ya Rasul.